Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik sekalian, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dengan satu agenda, yaitu sebelum masuk pada tahun ajaran baru, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang kita akan buat adik-adik sekalian ini akan menjadi kesepakatan kita bersama. Apa yang ingin kalian capai di dalam kelas itu adalah kesepakatan kita. Ya, misalnya di dalam kelas tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, dan itu akan kita kesepakati bersama. Nah, sehingga adik sekalian, ini saya sudah buat tabel. Ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nantinya kalian akan saya minta satu orang untuk mengemukakan dia punya ide. Kira-kira saya ingin kelas ini seperti apa? Saya ingin kelas ini contoh, saya ingin kelas ini seperti bersih. Jadi apa dia punya kesepakatan untuk menentukan kelas yang bersih? Oke, adik sekalian paham? Oke, terima kasih. Jadi sekalian, saya mulai dari adik Rizky. Silakan adik Rizky tulis di situ kesepakatan kelas apa yang adik Rizky inginkan. Oke. Nanti kalau semua sudah tertulis, kita akan lihat apakah masih ingin ditambahkan atau tidak ini kesepakatan kelas. Oke, adik Rizky sudah punya satu keinginan ya. Dia punya satu keinginan untuk kita membuat apa di kelas ke depan. Kita mau apakan di kelas? Oke, ada kesepakatan kelas menghormati guru. Beri apa dulu? Jadi adik Rizky ingin seluruh kita semua yang berada di kelas ini wajib menghormati guru. Oke, sekarang Melisa. Nah, Melisa kira-kira apa yang dia inginkan di dalam kelas? Tadi sudah ada kesepakatan menghormati guru ya. Oke. Kira-kira apa yang ditulis? Apa yang diinginkan oleh Melisa di kelas ini? Sopan santun dalam bersikap. Oke, beri aplaus dulu. Jadi ini sudah dapat dua, menghormati guru, kemudian sopan santun dalam bersikap. Ulfatia, apa yang Ulfatia inginkan di dalam kelas kita nanti? Dan ini kesepakatan kita bangun bersama ya, dan kita taati bersama. Oke, kira-kira apa yang diinginkan oleh adik Ulfatia? Nah, dia menulis kesepakatannya, dia inginkan, dia menulis dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Sudah ada 3 ya. Oke, kira-kira ada lagi? Angkat tangan. Ini. Adik Salmi dulu. Salmi menginginkan kesepakatan kelas seperti apa? Oke, kira-kira kesepakatan kelas apa yang Salmi inginkan? Apa yang ingin dia bangun di kelas ini? Oke, ya di sini Salmi mengharapkan meminta izin saat keluar kelas. Bagus. Beri aplaus dulu.
sudah ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Oke. Silakan Putri menambahkan kesepakatan kelas. Apalagi yang ingin Putri inginkan? Datang tepat waktu. Oke, mari atas. Adik Putri inginkan datang tepat waktu. Jadi setiap siswa harus datang tepat waktu. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Oke, silakan. Sekarang apa ya? Memakai seragam lengkap. Jadi ini ada tambahan 1, Pak. Memakai seragam lengkap. Beri apa dulu? Oke. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi yang ingin tambahkan? Angkat tangan. A. Oke. Adi Sarul. Adi Sarul topinya dilepas. Iya. Oke. Kira-kira apa yang Adi Sarul inginkan? Kita lihat ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah Adi Sarul ada lagi? Oke, terima kasih. Beri hapus. Jadi Adi Sarul menambahkan memberi kesempatan berpendapat. Nah, kalian sekalian, ini kalian sudah buat. Ini kesepakatan kita bersama. Yang pertama, menghormati guru. Jadi wajib kita lakukan warga kelas ini karena ini menjadi kesepakatan kita. Kita harus menghormati guru. Yang kedua, sopan santun dalam bersikap. Dalam bersikap, dalam berkata harus sopan dan santun. Tidak boleh bersikap yang tidak baik, yang tidak terpuji, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kotor. Itu tidak sopan dalam berucap. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan tempat. Jadi ada tempat sampah, sampahnya dibuang pada tempatnya. Kemudian meminta izin agar saat keluar kelas. Ketika ada guru mau keluar harus izin. Datang tepat waktu. Nah ini. Datang tepat waktu. Berarti kalau dalam kelas guru sudah di dalam kelas, otomatis siswanya juga atau kalian juga harus sudah berada di dalam kelas. Memakai seragam lengkap. Nah ini juga kesepakatan kalian ini. Dilarang memakai seragam yang tidak lengkap atau memakai seragam yang bukan pada harinya. Misalnya Senin Selasa pakaian apa, Rabu Kamis pakaian apa. Itu harus sesuai jadwal. Yang berikut memberi kesempatan berpendapat. Ketika ada teman ingin mengumumkakan pendapat, silahkan diberikan kesempatan. Tidak boleh ditahan, tidak boleh dilarang, tidak boleh dihalang-halangi. Bebas ya? Kira-kira adik-adik sekalian dari sini ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup? Ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin yang menjadi kesepakatan kita bersama di kelas ini. Kemudian dari kesepakatan ini ada di sini kalau juga keyakinan keras. Dari kesepakatan ini akan menimbulkan keyakinan dalam kelas akan menimbulkan keyakinan dalam hati kita. Di sini ada menghormati guru, sopan santun, membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalau dilarang membuang sampah pada tempatnya, dia masuk apa? Membuang sampah pada tempatnya, berarti dia harus menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Kemudian apa lagi?
datang tepat waktu. Berarti dia datang tepat waktu artinya Disiplin. disiplin. Kemudian memberi kesempatan berpendapat. Ada sikap apa di situ? Sikap toleransi. Ini harus kita yakini ya, menghormati guru, sopan santun dalam bersikap. Ini saling hormat dan menghargai ya. Oke, adik-adik sekalian, kira-kira sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, tidak ada ya. Jadi nantinya ini kesepakatan, kita sepakati bersama dan akan saya cetak. Saya akan tulis, saya akan perbagus dan bukan cuma dalam papan seperti ini. Karena ini nantinya akan terhapus. Saya akan tulis, akan catat, kemudian kita akan buatkan seperti ini. Karena ini kesepakatannya siswa yang kemarin, ketika kalian sudah berada di perwalian saya, maka kita buat kesepakatan baru dan ini kita akan ganti. Kita akan buat seperti ini. Oke? Ya. Sepakat? Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aputi, siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Soawa. Saya merasa sangat senang membuat keyakinan kelas karena saya bisa merumuskan kesepakatan bersama dan ikut terlibat langsung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi stimulus adalah merangsang apa yang terjadi pada kegiatan pembelajaran, sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika sedang belajar. Itu dapat berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan dan tindakan. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada slide selanjutnya tentang disiplin. Kira-kira teman-teman dalam bayangan Anda, dalam bayangan Bapak Ibu, disiplin itu apa? Melakukan apa yang diperintahkan, dilakukan sesuai dengan Oke, melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan waktunya. Kalau di bayangan Bapak disiplin itu apa? Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Oke, kita lihat makna kata disiplin. Disiplin dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disebut dengan disiplina. Ya, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu. Jadi kata disiplin itu adalah belajar. Belajar apa? Belajar untuk menghargai diri sendiri. Dan kalau kita bicara disiplin, maka kita belajar menghargai waktu. Oke. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Ini biasa pada motivasi manusia ya, yang sering kita lakukan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai disertai dengan nilai-nilai. Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melanggar disiplin, kita biasanya orang itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya kan? Orang biasanya pada posisi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian pada posisi kedua, ada orang yang dia ingin melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya, saya datang ke sekolah tepat waktu. Karena kenapa? Alasan saya karena saya hanya ingin menghindari hukuman supaya misalnya tidak marah-marah. Atau selanjutnya, saya akan tepat waktu karena untuk mendapatkan imbalan dari penghargaan
laksanakan dari orang lain. Nah, yang posisi yang ketiga ini posisi yang sangat bagus, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sebagai menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini adalah kesalahan tadi dalam kesalahan dalam diri. Nah, begitu juga siswa. Kebanyakan siswa itu mereka melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman ataupun tidak. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak itu orang yang jarang. Bisa berkarakter yang halus susah itu. Susah yang ketiga ini yang mereka Oke, selanjutnya tujuan dari disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif yang pertama yaitu menanamkan motivasi. Yang ketiga pada murid-murid kita yaitu menjadi orang yang mereka. Jadi tujuan dari disiplin positif ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kita akan membuat siswa itu mereka ketika melaksanakan disiplin, melaksanakan aturan, mereka betul-betul dari diri mereka sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu menanamkan nilai-nilai kepada diri mereka sendiri sehingga mereka percaya bahwa aturan itu memang betul-betul mereka laksanakan tanpa paksaan dari orang lain. Mereka akan dapat berlaku baik dan mengantaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Oke, ini hukuman dan konsekuensi. Kira-kira sama hukuman dengan konsekuensi? Beda. Beda gimana? Hukuman langsung dilakukan, kalau konsekuensinya Sangat yang pergantian. pergantian. Betul. Oke, ada yang lain? Ibu Novi? Atau berarti sama hukuman atau ada kata Iya, hukuman ini yang kita akan bahas ini hukuman atau konsekuensi. Cuma dari hukuman yang konsekuensi ini sama atau tidak? Kalau hukuman itu lebih kepada fisik. Kalau hukuman lebih kepada fisik. Kalau konsekuensi Hukuman langsung diberikan. Hukuman itu langsung eksekusi. berarti hukuman itu refleks. Kalau konsekuensi Mas Bas ada pemikiran orang perempuan yang kayak muka itu supaya ada dengan betul. Jadi beda sekali hukuman dengan konsekuensi. Beda. Sebenarnya kita dan di situ mengerti nggak sih? Oke, jadi sebentar kita akan lihat orang ini posisi mana. dua-dua ada. Dua-dua ada. Oke, Saya hukuman. lanjut. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kecil Pak, sebulan minimal ini. Pakai kacamata kuda. Setelah masuk ke meja Mana ini kasih bahasa ini? Yang 100 Pak, yang 100. Itu di atas. Nice. Nice. Pada 100 itu Lagi. Lagi. Oke. Seperti hapus soalnya. Identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu hal yang harus terjadi. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kemudian kalau hukuman dia tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Itu hukuman. Kadang kita orang mau kadang hukuman itu lebih berbekas pada orang. Kemudian kalau lebih konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Oke, kita bantu saja ini. Apa ini Pak? Boleh tahu?
Oh, nah, sekarang kita membuat keyakinan keras. Biasanya kan ada peraturan keras, kemudian ada kesepakatan keras, kemudian ada keyakinan. Makna keyakinan keras. Keyakinan keras adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan keras, setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Kalau dulu biasanya di kelas itu kan ada tata tertib, paling sekali. Tapi kalau dia keyakinan keras atau kesepakatan keras, dia biasanya cuma sedikit, paling tinggi, paling sedikit 3, paling banyak itu 7. Dan itu kesepakatan itu dibuat bersama dengan wali kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan keras, mengapa tidak peraturan keras? Itu pertanyaan tadi. Jadi pembentukan keyakinan keras. Nah ini, keyakinan keras bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya kita buat kesepakatan dengan siswa, hanya per orang. Kira-kira di kelasnya apa yang kesepakatan mau dibuat bersama? Yakin bisa bikin. Nah, Yakin bisa bikin. jadi orang merasa terlibat. Misalnya bila menjaga kebersihan kelas. Ampun. Bisa dijaga itu kebersihan. Bisa dijaga kebersihan. Mau yakin bisa menjamin yakin nggak sama yakin. Daripada kita orang bikin tata tertib sekolah, tata tertib kelas, baru tanpa ada kerjasama dengan orang. Orang nantinya tidak akan peduli. Tidak, itu tidak positif. Jadi negatif. Nah, kemudian keyakinan keras berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan keras tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan keras lewat surat pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali. Nah, kemarin saya pernah bikin keyakinan keras. Setuju mau soalnya keyakinan. Nah, jadi Ada pesannya. kita orang diskusi dulu dengan siswa sebelum membuat keyakinan keras. Kira-kira kurang lebihnya apa nih keras? Apa itu tujuan? Nanti dari dorang kata-kata itu kita orang bisa kumpulkan, kita orang bisa buat kalimat menjadi kalimat yang positif untuk menjadi sebuah aturan yang dilaksanakan bersama. Kemudian langkah-langkah membuat keyakinan keras. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu ini. Pertama, buka ruang diskusi, kemudian catat usulan murid, ganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Misalnya, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, diganti dengan menghargai teman yang sedang belajar. Jadi menghindari kata tidak, kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian rumuskan keyakinan keras, sarikan dari peraturan kelas yang disebut. Oke, kemudian buka ruang diskusi, libatkan warga kelas untuk mengutarakan apa yang akan dijadikan peraturan kelas. Jadi di sini di seluruh warga kelas itu siswa itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, apa yang mereka inginkan kelas aturan sehingga ketika mereka melanggar, mereka punya tanggung jawab untuk mereka, karena mereka merasa terlibat dalam pembuatan kelas, peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa terima dan rasa diterima. Contoh bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh bertahan hidup. Ketika ada anak yang makan di kelas, kira-kira mau bikin apa? Suruh makan di luar, atau jangan dilarang makan di dalam kelas. Kira-kira kalau orang yang kalau macam itu orang kan langsung, nggak boleh kan makan di sini. Tetapi kita orang lain boleh beralasan, karena dia melakukan ini adalah dia punya alasan. Mungkin satu dia sudah lapar,
karena dia punya alasan untuk bertahan hidup. Kemudian ada siswa yang sering mengganggu teman. Putra. Putra kok mengganggu teman, pasti ada rasa kasih sayang. Karena kenapa? Karena dia ingin ditegur. Dia ingin ditegur oleh guru karena dia tidak mendapat kasih sayang di rumah. Dia ingin ditegur oleh guru supaya guru mau sayang, tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian kesenangan. Ini juga ketika dia mendapatkan satu kesenangan, misalnya dia kasih batu guru. Dia merasa senang kasih batu guru. Puas dia. Nah, itulah yang makanya mereka melakukan itu pasti ada dia punya penyebab. Oke, 5 posisi kontrol guru. Ketika anak seringkali terlambat sekolah, apa yang akan Anda katakan? Denda. Ketika anak, nah ini kurang melihat orang posisi guru ini. Ketika anak sering terlambat, apa yang kamu bikin? Kalau yang denda baca. Yang pertama, denda. Denda itu Harus cari tahu dulu dia itu kenapa sampai terlambat. Itu teori. Oh, sedikit. Nah, sekarang orang bilang denda. Kira-kira denda itu dikesepakatan itu? Mau sepakat atau tidak harus. Kesepakatan itu langsung denda. Nah, Pasti baraman dari jongkok toh, dari jongkok. ini posisi udah negatif. ini posisi guru. Sekarang kita lihat orang posisi di mana? Jadi lari pagi. Posisi yang paling bawah adalah penghukum. Terlambat lari lapangan 5 kali. Posisi menghukum. Kalau guru olahraga ketika dia terlambat, nah dia sudah lari lapangan itu jadi masalah karena mungkin pemanasan, ya kan? Tapi kalau ini ketika ada siswa berbuat kesalahan, kira-kira langsung apa? Langsung menghukum. Membuat rasa bersama. Kemudian ada posisi yang kedua lagi, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu bagaimana? Marah-marah. Anak ini sudah terlambat, hari-hari terlambat, kok apa dan sebagainya. Itu biasanya metode ceramah yang dipakai. Kemudian naik lagi ke posisi teman. Posisi teman itu bagaimana? Kalau ini fokus masuk kamar dan terlambat, tidak suruh begini, baru ada begini lagi. Nah itu posisi guru sebagai pemantau. Kemudian naik lagi kepada posisi pemantau. Pemantau itu bagaimana? Pemantau lain lagi. Dia cuma lihat, terlambat sudah berapa ini? Siapa yang terlambat? Sudah berapa kali terlambat? Dia tidak marah-marah. Dia hanya jaga balian karena dia posisi pemantau. Dia tidak lagi penghukum. Dia tidak mengalami saja terlambat biasanya yang malam posisi tetap jam berapa lu? Siapa yang terlambat? Nah kemudian di posisi manajer. Kalau di posisi manajer dia dialog. Siapa terlambat? Apa yang terkendala? Kemudian dia memberikan solusi. Apa itu solusi sekarang supaya nanti kalau tidak terlambat lagi, kira-kira apa yang kamu bikin? Nah itu pada posisi manajer. Sekarang menjadi pertanyaan, kita ini berada di posisi yang penghukum. Banyak sekali penghukum ini. Banyak sekali film. Saya mau saya penghukum. Oke, kita lihat. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu dia masuk pada identitas gagal. Karena siswa kenapa? Siswa cenderung menghindari hukuman. Guru berbuat, contoh, menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Awasnya kalau tidak bikin kan? Awas kamu terlambat. Nah, kalau pada posisi membuat orang bersalah, dia berceramah mengatakan, seharusnya kau tidak melakukan ini, Bapak sangat kecewa dan sebagainya. Ibu lelah sekali ibu so stres, selalu mana. Nah ini membuat merasa bersalah. Kemudian ini contohnya membuat kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Contoh, ayo anak, ibu, masa kamu tidak mau? Biasa di sini bapak uju. Mau pada bikin kamar saja, masa kan tidak bikin taman-taman yang ada bikin, kau tidak bikin. Itu di posisi teman. Kemudian teman tahu ini menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kemudian manajer apa yang kita yakini. Oke, sekarang dia punya hasil. Biasanya ketika kita menghukum itu, anak itu kadang memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini dia hasil. Itu hukum ini. Iya, itu hukum. Anak itu mereka lebih cenderung apa ya? Jadi kepala batu. Ya, jadi memberontak, menyalahkan orang lain dan kadang mereka berbohong. Walaupun mereka tahu bahwa itu kesalahan mereka buat, mereka berbohong. Karena mereka takut dengan hukuman. Kemudian kalau pada posisi membuat orang merasa bersalah, dia punya hasil akan menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong. Orang tidak mengakui walaupun ada orang tidak akan adil. Kalau antar teman, sebagai teman, nah ketika mereka akan ketergantungan. Aku tidak tahu. Oh, jadi ketergantungan dengan kemudian teman tahu menyelesaikan diri apabila diawasi. Oke, ketika siswa ketemu dengan guru yang berposisi penghukum, mereka selalu bilang biar dia ibu marah-marah. Sabar, kalau dia ibu marah lagi biar mereka siswa itu iya dikabar cuek. Kalau ketika kita menggunakan peraturan posisi pembuat masalah, mereka pasti bilang ibu minta maaf, saya mau minta maaf. Dan lain sebagainya. Oke, sekarang masuk pada restitusi. Tinggal sedikit di materi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sekarang yang sering orang lakukan, yang sekolah-sekolah teman-teman lain lakukan. Ini yang paling bagus kita lakukan ya. Insya Allah ini akan kita terapkan sekolah. Segitiga restitusi itu seperti apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Artinya begini Bapak dan Ibu, ketika ada siswa yang berkelahi, misalnya siswa yang berkelahi, ketika kita panggil, bukan tiap kan berkelahi dan sebagainya, itu memperlunya masalah. Tetapi kita menstabilkan identitas, panggil kira-kira apa yang terjadi, apa yang ada. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang kau bikin ini salah, seharusnya begini. Kemudian ketika mereka sudah memvalidasi, kita sudah memvalidasi tindakan yang salah, lanjut kepada menanyakan keyakinan. Kira-kira ketika kau bikin ini, keyakinan apa yang kau buat? Yang kau langgar, keyakinan keras apa yang kau langgar? Oh ya Pak, saya sudah melanggar kesepakatan kelas dengan ini. Terus apa yang akan kau lakukan? Jadi kita orang tidak boleh langsung buat marah-marah kalau. Oke, terima kasih. Ini saya ada video yang saya buat tentang segitiga restitusi. Nah, ini yang saya lihat mukanya sih. Ya, itu yang juga harus pakai laptop. Jadi dalam kasih tiga restitusi mencapai identitas, validasi tindakan salah. Di sini ada dialog di sini, cuma Anda lihat kamar. Nah di sini ada kasus. Kasus pertama ini di Amelia di kelas
minta izin keluar, kemudian sudah balik kamar. Ternyata dia di kantin. Dia di kantin habis makan, kenyang, tidur sudah balik kamar. Nah, jadi laporan dari Pak Iki ada siswa yang tidak masuk. Jadi di sini saya mencoba menetapkan langkah segitiga diskusi. Cuma tidak ada peringatan. Hanya kalau itu kan dari istilah kanan. Saya tidak boleh begini di kantor situ ya soal. Dari istilah kanan dari foto. Ini ada di kasus. Contohnya di Bogor ini. Dia memang tidak masuk ordi. Kemudian ada kasus kedua. Ini kasus pertama dia masuk sudah tidak balik. Pada jam 12 jam. Kasus kedua. Kasus kedua dia putra terlambat. Dia terlambat. Nah, kasus kedua dia terlambat. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Ketika ditanya kenapa terlambat, ternyata dia bangun pagi-pagi, pulang ke sekolah, dia ketemu dengan teman-temannya di start. Dia lagi baca di situ, lagi nongkrong di situ. Akhirnya dia Pertanyaan siapa yang mau video ini? nah ini deteksinya diambil. Oke. Mereka sekolah atau video gambar boleh. Pertanyaan. Oke, silakan. Pertanyaan. Silakan. Apakah hukuman itu masih berlaku atau tidak? Nah, pertanyaannya bagus. Apakah hukuman itu masih dari kelima ya, 5 langkah tadi? Ada sebagian menghukum, ada sebagian. Kira-kira hukuman ini masih boleh tidak? Saya pernah tanyakan sama fasilitator. Fasilitator bilang boleh kita lakukan, tetapi pada tidak semua kita harus menghukum. Gaya menghukum itu masih boleh, tapi hindari karena biasanya menghukum itu kita orang terbawa dengan emosi. Karena menghukum satu, DP akibat fatal itu kita orang menghukum tanpa melihat apakah anak itu mampu atau tidak. Karena banyak guru menghukum berakibat fatal. Ada anak yang cedera, karena hukuman itu kan refleks, dia terbawa emosi. Itu DP efek samping DP tidak. Tetapi bukan tidak boleh, boleh. Tidak. Hukumannya apa? Cuma suruh kasih bersih, Cuma Nah. baca rumput, jalan joko. Pertanyaannya apakah dia mengulangi? tanya ke sana. Nah, jadi begini. Jadi kita orang bangun dari keyakinan kelas. Misalnya datang terlambat. Kalau kita orang suruh tanpa ada kesepakatan yang dorong pelanggaran, misalnya dia datang terlambat. Karena oleh Paliki, dia suruh kasih tusi di belakang. Oleh Ibu Novi, mau dia suruh kasih tusi kelas, pasti kan tidak sama dengan orang pasti menggerutu. Kalau pulang aja kan menggerutu, karena mereka tidak merasa terlibat di situ. Ketika kita masuk tahu apa itu hukuman, oh ya bapak bangka ini, kesepakatan bersama, pasti mereka akan lakukan dengan senang hati. Datang terlambat kasih bersih WC, padahal tidak kesepakatan dengan orang. Ya berarti dia boleh menghukumnya, yang penting ada kesepakatan. Iya. Tapi yang namanya hukuman itu kan hukuman itu tidak kesepakatan. Hukuman tidak ada kesepakatan. Tidak ada. Karena saya dari Pak Ketua. Lama-lama dong. Tiada yang balik. Kita bikin kesepakatan kelas. Jangan batal-batal sampai dalam. Ternyata di dalam hati banyak sekali sama. Di dalam seperti sekarang ini. Bahkan bapaknya Chefnya tidak ada. Nah, makanya segitiga fungsi komando tadi itu memang saya terangkan kita orang tidak mampu langsung melaksanakannya. Kita orang tidak bisa lihat sekarang dari hasil. Tetapi kalau kita orang lihat, kita orang melakukan secara berkala, kontinu, pasti ada hasil. Dan hasil tidak bisa dilihat dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. selama tentang itu pasti orang bikin ulang. Iya, dan ini dilakukan tidak boleh cuma ke orang, dibutuhkan kolaborasi sesama guru. Kalau cuma satu orang, Iya, yang punya bermacam-macam Iya. hukuman. Kalau sertifikat ya berumpu. nah, karena orang kehukuman itu tergantung dengan karakter. Kalau orang karakter keras, hukuman pasti keras. Dan militer dengan jongkok. Nah, Tadi
Nanti kepala sekolah bilang buku yang positif, yang ada dengan bukti, kalau bukti dalam pidana. Oke, saya mau bagi kalian refleksi ya. Ada refleksi di iya. Saya mau bagi di grup. Ada Orang berapa? kasih ini, pegang foto, coba foto dulu. Iya. ya. Nanti daripada refleksi boleh diisi nanti sambil proses. Iya. Oke. Kira-kira pertanyaan. Nomor lainnya kita ganti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru di SMP Negeri 3 Suhawa yang telah mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Bapak Deddy Kuswana Nusli. Materinya cukup bagus dan sangat menambah pengetahuan saya, apalagi mengenai tentang budaya positif, tentang hukuman, tentang restitusi dan lain sebagainya. Bagi saya ini sangatlah bermanfaat buat saya sebagai guru, bagaimana cara saya mengambil tindakan yang tepat saat siswa itu melakukan kesalahan. Dan saya sudah sadari bahwa ternyata budaya positif itu sangatlah penting, dan karena dia bersifat jangka panjang ya. Jadi menurut saya sangat bagus ini materi dan sangat bermanfaat buat saya. Insya Allah kedepannya saya akan mulai terapkan dan saya akan laksanakan di setiap tugas saya, di baik itu sementara mengajar ataupun piket. Terima kasih buat Bapak Deddy Kuswana Lamusi yang telah memberikan materi ini yang sangat bagus. Sukses selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.